Sunyun Water memberitahu Anna bahwa berbahaya untuk melangkah lebih jauh dan dia harus menunggunya di sini. Dia memerintahkan Hannah dan Harpy lainnya untuk tetap berada di pintu masuk gua dan melindungi Anna. Mereka dengan senang hati menerima perintah tersebut. Menanggapi dia ada seorang master, Sunyun Water bergegas masuk ke dalam gua. Di dalam gua dia bertemu dengan 7 paraton level 28. Sunyun Water kagum. Dia pikir ibumu. Ternyata ada begitu banyak monster tahap ketiga di hutan perak. Dia mengerti bahwa sama sekali tidak mengherankan jika Harpy yang disiksa melarikan diri dari gua. Sunyun Water kesal menyadari bahwa meskipun dia lebih kuat, dia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran dengan begitu banyak orang. Dia memutuskan untuk pergi. Berpikir bahwa oke, lain kali dia akan membawa lebih banyak orang. Tapi gerakannya tersentuh oleh batu dan dia melompat-lompat di sekitar gua. Paratons bangun. Banyak mata merah menyala menyerbu Sunyun Water dari kegelapan. Sunyun Water berpikir sial. Paraton, makhluk berkepala dan bersayap rusa mulai berputar-putar di atas air Sunyun. Matanya juga menyala dengan api merah dan dia menyadari bahwa karena dia tidak bisa melarikan diri, maka ada baiknya untuk memulai pertarungan. Para paraton menderu ke arahnya. Air Sunyun menyambut mereka dengan gemuruh. Dengan satu pukulan cakarnya, dia menusuk leher salah satu paraton. Di sisi lain, dia melepaskan api. Dia menyerang yang lain dengan pukulan ekornya yang kuat. Sistem mengirimkan pemberitahuan ucapan selamat kepada pemiliknya dan memberitahu dia bahwa dia telah menerima 23 inti api tahap 3. Dia juga menerima 345 poin sistem. Sunyun Water dengan senang hati memikirkan inti api. Sepertinya monster ini telah mengumpulkan inti di dalamnya. Dia menghembuskan uap dari lubang hidungnya. Berpikir bahwa apa yang Anda inginkan akan Anda dapatkan. Kemudian batu-batu mulai berjatuhan. Mata Sunyun Water menyala merah karena marah. Dia berpikir, ya, sial lagi. Seekor paraton besar bergegas menyerang. Melepaskan cakarnya. Sistem menginformasikan Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah minus 8.655. Tingkat kesukaan Anna adalah 250 poin. Tingkat kesukaan Selena terhadapnya adalah 100. Tingkat kesukaan Evelyn adalah 0. Sunyun Water menyadari bahwa dia menghadapi paratonium yang bermutasi. Dia berpikir bahwa meskipun itu adalah tahap yang sama, monster yang telah dimotivasi memiliki tubuh yang lebih besar dan kecepatan serta kekuatannya lebih unggul dari yang sudah ada. Sunyun Water mengatakan bahwa paratonium ini akan lebih sulit daripada yang lain. Monster itu bergegas ke arahnya untuk menyerang. Naga itu menghantamnya dengan pilar api. Paraton bergegas menyerang, menyodorkan cakar tajam ke depan. Dia mengincar leher Sunyun Water dan melukainya dengan satu cakar. Sunyun Water mengerti bahwa lawannya cepat. Setetes keringat mengalir di pelipisnya. Paraton bergegas maju ke dalam pertempuran lagi, menusukkan cakarnya ke depan. Anna, dengan berlinang air mata, berteriak kepada Tuan Naga untuk berhati-hati. Monster itu menggigit sayap naga, merobeknya. Sunyun Water menggeram kesakitan. Dia terbang ke samping, sambil berpikir tentang apa yang terjadi. Sayapnya kehilangan keseimbangan setelah serangan itu. Paraton bergegas mengejarnya, melesat cepat ke arah lawannya. Sunyun Water menyipitkan matanya dengan marah dan berteriak kepada lawannya. Persetan dengannya, Sunyun Water menggunakan teknik kelinci menendang layang-layang. Ini adalah gerakan mematikan dalam Washu, yaitu tendangan dengan dua kaki di bagian perut. Paratonium membuka mulutnya dan berteriak kesakitan. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Dari situ batu-batu berterbangan ke samping. Air Sunyun menyerangnya dengan api. Ledakan dahsyat bergemuruh. Air Sunyun terbang menjauh. Anna yang ketakutan, memanggil Tuan Naga dan duduk di punggung Hannah. Terbang lebih cepat ke tempat tuannya jatuh. Hannah berteriak memanggilnya dengan baik. Mereka mendarat di lokasi jatuhnya Sunyun Water, yang terbaring tak sadarkan diri dengan lidah terjulur dan mata terpejam. Anna bertanya kepada Tuan Naga mengapa dia baik-baik saja. Dia bertanya tentang mengapa berdarah. Sunyun Water membuka satu matanya sedikit. Mendengar namanya, Anna, dengan air mata berlinang, membungkuk ke arahnya dan meminta Tuan Naga untuk tidak mati. Dia bangkit dan mulai melambaikan cakarnya, mengatakan kepada Anna untuk tidak menangis. Dia tidak mati. Dia bisa melihat bahwa dia baik-baik saja. Anna menangis, mengatakan bahwa dia berdarah. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu omong kosong. Dia hanya lapar. Sunyun Water melanjutkan, mengatakan bahwa dia akan makan dan semuanya akan baik-baik saja. Anna menghapus air matanya, bertanya apakah yang dia katakan. Sistem mengirimkan notifikasi kepada Sunyun Water dengan ucapan selamat. Dia mengalahkan monster yang bermutasi. Hadiahnya untuk menyelesaikan misi adalah 500 poin. 1 inti hitam. Sunyun Water dengan hati-hati memeriksa inti hitam yang dihasilkan. Dia berpikir dalam hati bahwa ada baiknya masih ada pengambil alihan. Dia tidak hanya tidak dapat mempercepat pemulihan, tetapi dia dapat meningkatkan kekuatan dengan pertumbuhan. Ini masuk ke tubuh peritoneum untuk menyerapnya. Tubuh gajah lainnya tergeletak di dalam gua. Terdengar suara. Salah satu periton mengangkat kepalanya, mengendus-endus. Dia bergegas menyerang Anna, yang berdiri membelakanginya dan tidak menyadari apapun. Dia meraihnya dengan cakar yang kuat dan mengangkatnya ke udara. Anna berteriak ngeri. Sunyun Water mengangkat kepalanya, melihat bahwa Anna telah dicengkeram
mencengkeram dan berteriak memanggilnya. Dia menyerang Pritonium dengan api, melepaskannya ke udara. Dia membuka cakarnya, meremas Anna. Dia jatuh ke bawah, menutup matanya dengan ngeri dan memanggil Dewa Naga. Sistem menginformasikan Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah minus 8.155. Tingkat kesukaan Anna adalah 250 poin. Tingkat kesukaan Selena untuknya adalah 100. Tingkat kesukaan Evelyn adalah 0. Anna jatuh dengan cepat. Dia jatuh tepat ke dalam rawa, di mana wajahnya muncul. Ada percikan. Anna muncul dari air, mengatakan dengan suara kaget bahwa dia masih hidup. Dia menyapu air dengan tangannya, bangkit dan berkata bahwa airnya sangat menyenangkan. Saya berharap Tuan Naga ada di sini. Anna tersenyum. Dia melihat bagaimana energi mulai berputar keluar dari air di depannya. Bangkit. Anna bertanya tentang siapa yang ada di sini dan membiarkannya keluar. Sebuah siluet muncul dari dalam air, yang menginformasikan bahwa sangat menyenangkan bahwa akhirnya seseorang telah menemukan tempat ini. Anna bertanya dengan ketakutan tentang siapa yang ada di depannya. Siluet itu berubah menjadi seorang gadis cantik yang tersenyum dan mengatakan bahwa dia adalah penjaga mata air elf yang hebat. Dia melaporkan bahwa kekuatannya hebat, tetapi tampaknya ada sesuatu yang mengerikan yang membatasinya. Anna bertanya tentang fakta bahwa saudara perempuannya ada di depannya. Air mata menetes di pipinya. Dia berteriak bahwa Anda adalah saudara perempuannya. Dia bertanya apakah dia masih hidup. Penjaga musim semi peri memeluk pundak Anna dan sambil tersenyum menjawabnya bahwa dia bukan saudara perempuannya. Dalam ingatan Anna, dia hanya bisa mengasumsikan penampilan ini. Anna menatap tangan penjaga dengan ketakutan. Gadis itu melanjutkan, menyuruh Anna melupakan penderitaan. Gadis itu membungkuk ke arah Anna dan mencium bibirnya. Anna membuka matanya lebar-lebar karena takjub. Dia dikelilingi oleh air ajaib yang mengalir di sekelilingnya. Anna tenggelam ke dasar laut. Dia duduk di kedalaman, melihat ke dalam air dan mengagumi fakta bahwa ada begitu banyak harta karun di dasar laut. Air Sunyun terbang di langit, memanggil Anna. Dia menatap langit, melambaikan tangan kepadanya dan berteriak kepada Tuan Naga bahwa dia ada di sini. Dia segera tenggelam di depannya. Sistem mengevaluasi kondisi Anna. Kondisinya masih sakit. Dia memiliki 62 hari untuk hidup, tapi kekuatan elf muncul. Durasinya 3 bulan. Anna juga mempelajari mantra bola air dan mantra cahaya sendiri. Kemampuannya, keharmonisan tertinggi dengan elemen air. Keharmonisan tertinggi dengan elemen cahaya. Keindahan yang tak tertandingi. Sosok yang indah. Keharuman. Air Sunyun membuka mulutnya dengan kaget, memikirkan apa arti kekuatan elf ini. Dia tidak mengerti omong kosong yang tidak bisa dimengerti seperti apa itu. Kekuatan elf tidak hanya membatalkan semua efek negatif, tetapi juga menambahkan begitu banyak kemampuan. Air Sunyun. Dia bertanya pada Anna bagaimana dia dan apa yang terjadi padanya. Anna menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Dia bertemu dengan saudara perempuannya. Sunyun Water melihat sekeliling, memikirkan saudara perempuan Anna dan menyadari bahwa saudara iparnya telah datang. Dengan lantang, dia bertanya tentang di mana saudara perempuannya. Anna bergegas menghampirinya, memberitahu Tuan Naga bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Dia memeluk moncong naga itu. Malu, Air Sunyun juga bingung. Dia menjawab dengan senyuman bahwa tentu saja dia khawatir. Anna menarik diri darinya dan melihat moncongnya. Memberitahu Tuan Naga bahwa biarkan semua pembohong makan 1000 jarum. Ada jarum. Ini bahasa gaul Taiwan. Mereka mengatakan ini untuk pembohong adalah hukuman. Sistem mengirimkan pemberitahuan kepada Sunyun Water bahwa simpati Anna Hathaway telah meningkat. Sebanyak 500 poin. Levelnya saat ini 300 poin. Sistem memberi selamat kepada tuan rumah bahwa dia telah mencapai tingkat simpati ketiga. Dia mendapat pengambil alihan tingkat atas. Tingkat keterampilan khusus dapat segera ditingkatkan. Sistem memberi selamat kepada pemiliknya, yang menerima 5.000 poin sistem. Penyerapan level tertinggi berarti bahwa permainan yang diserap dapat meningkatkan pertumbuhan tanpa menambah usia. Bahan yang berbeda juga dapat menimbulkan efek yang berbeda. Misalnya dengan menyerap biji besi, Air Sunyun akan meningkatkan kandungan zat besi dalam timbangan. Mata Air Sunyun berbinar gembira. Dia senang karena dia telah menerima penyerapan tertinggi dan 5.000 poin sistem. Sistem juga memberitahukan kepadanya bahwa pinjaman telah dibayarkan. Hutang adalah 3.155 poin. Sunyun Water kecewa, meminta sistem untuk menunggu. Sambil tersenyum, dia menawarkan sistem untuk bernegosiasi dan memintanya untuk mengatur ulang kreditnya. Sistem merespons pemiliknya bahwa ini adalah pelanggaran aturan. Sunyun Water dengan marah memikirkan apa yang dikatakan sistem kepadanya tentang aturan. Bukankah seluruh keberadaannya merupakan pelanggaran terhadap aturan? Jika pemain lain mengetahui bahwa
bahwa dia memiliki file sistem. Lalu apa yang akan terjadi? Sistem merespons pemiliknya agar dia tidak melakukan hal-hal bodoh. Sun Yunwater melanjutkan, memberitahu sistem bahwa jika dia tidak salah, maka dia curang. Sistem tidak tahu bagaimana menanggapi hal ini. Sistem memberitahu Sun Yunwater bahwa skornya saat ini adalah minus 8.155. Tingkat kesukaan Anna adalah 300 poin. Tingkat kesukaan Selena untuknya adalah 100. Tingkat kesukaan Evelyn adalah 0. Air Sun Yun tertawa dan memberitahu sistem bahwa mereka semua telah membaca. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa mengapa mereka belum gantung diri. Air Sun Yun bertanya kepada sistem bahwa itu akan sangat menyenangkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa apapun itu, ini bukan ujian dengan buku terbuka. Ujian dengan buku terbuka adalah ujian di mana, ketika menyiapkan jawaban, diperbolehkan menggunakan literatur referensi. Tetapi sistem terus berlanjut, mengatakan bahwa melihat kesulitan Air Sun Yun, ia dapat mengubah hutangnya menjadi rencana modifikasi bertahap. Sun Yunwater bertanya apa rencana modifikasi langkah demi langkah, karena dia belum pernah menemukan hal seperti itu dan tidak tahu apa itu. Sistem responsnya bahwa itu adalah sistem yang didasarkan pada orientasi modifikasi tuan rumah. Ini membagi rencana modifikasi menjadi beberapa segmen waktu. Di setiap segmen, pembayaran dilakukan untuk biaya sebagian modifikasi. Air Sun Yun menemukan opsi ini tidak buruk. Dia mengerti bahwa ini adalah pembayaran cicilan. Setidaknya dibandingkan dengan pengeksploitasi Ju, dia memiliki lebih banyak hutang. Pengeksploitasi Anda adalah karakter negatif dalam cerita pendek revolusi budaya. Sun Yunwater menyipitkan matanya dan bertanya kepada sistem apakah ada persentase di sana. Sistem menjawab bahwa tentu saja tidak. Dia sudah bisa menggunakan paket tersebut, karena dia telah membayar sebagian dari hutangnya. Sun Yunwater menanggapi sistem yang oke. Dia berpikir dalam hati bahwa lawannya terlalu mudah untuk bersaing dengannya. Anna membungkuk ke salah satu peti dan memanggil Sun Yunwater untuk melihat ke dalam peti. Ada harta karun yang luar biasa di sana. Sun Yunwater membuka salah satu peti dengan cakarnya. Ada sisa-sisa kerangka tergeletak di sana. Dari mana bau mayat berasal? Dia berpikir tentang apa itu. Sun Yunwater berteriak pada Anna untuk tidak membuka koper. Anna berdiri di depan dua peti yang terbuka. Di salah satunya ada buku mantra sihir air berwarna ungu. Peti lainnya berisi buku mantra sihir cahaya berwarna ungu. Anna menoleh ke arah Sun Yunwater, mengatakan kepada Tuan Naga bahwa dia mengatakan sesuatu. Dia tidak mendengarnya. Sun Yunwater kagum dengan temuannya, dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa. Dia harus melanjutkan. Sun Yunwater berpikir tentang betapa gratisnya dia berpikir tentang mengapa menurutnya Anna memiliki keberuntungan sebagai karakter utama. Dia bertanya kepada sistem apakah yakin bahwa Anna bukan karakter utama. Sistem meminta tuan rumah untuk tenang. Anna membuka peti lain dan memanggil Tuan Naga untuk datang kepadanya sesegera mungkin. Dia bertanya tentang apa itu. Air Sun Yun melihat fakta bahwa Anna telah menemukan inti api level 3. Dia menjadi sangat kesal karena berpikir bahwa sistem memintanya untuk tenang. Air mata mengalir dari matanya ketika dia berpikir bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan inti. Dan Anna hanya membuka peti di sini. Sun Yunwater berpikir bahwa sepertinya dia adalah pecundang. Sistem responsnya bahwa pemiliknya selalu satu. Air Sun Yun bertanya apa. Matanya menyala dengan api merah yang tidak baik. Sistem menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa ada sistem di tubuhnya. Dia hanya perlu mengikuti aturan. Dan dia pasti akan menjadi pahlawan yang hebat. Tidak, bahkan naga yang hebat. Air Sun Yun memikirkan aturannya. Dia mengerti bahwa ada banyak keanehan di sini. Jika dia berada di warnet pada awalnya, maka air akan masuk ke kabel gadis yang duduk di sebelahnya dan kemudian gadis itu akan mati. Sun Yunwater berpikir lebih jauh bahwa dengan demikian akan memungkinkan untuk menembus panggul Anna yang sekarat. Tapi di sebelahnya ada naga sekarat yang sama. Maka akan lebih mudah untuk mendapatkan hatinya. Anda hanya perlu menghapus semua buff. Sistem berdehem dan meminta tuan rumah untuk tidak mencoba menebak-nebak. Dia memintanya untuk percaya pada dirinya sendiri. Dia ada di jantung dunia, di ujung alam semesta. Sun Yunwater mengingat inventaris di toko. Dia bertanya kepada sistem apa yang ingin dia katakan. Bahwa fakta bahwa semua barang di toko adalah milik wanita sehingga dia percaya pada dirinya sendiri. Sistem memberitahunya bahwa sepertinya pemiliknya sedang berbicara bisnis. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa pembatalan pinjaman dimungkinkan. Skor Sun Yunwater saat ini adalah 0. Dia menyeka keringatnya dan berpikir betapa mengejutkannya hal ini. Hana turun kepadanya dari surga. Dia mendarat di depannya dan berlutut. Hana memberitahu Sun Yunwater bahwa dia berterima kasih kepada tuan rumah. Semua anggota sukunya diselamatkan. Dia membawa seekor domba jantan ke sarangnya. Sun Yunwater menjawab bahwa dia tahu. Dia menyuruh Hana untuk pergi, mengatakan bahwa dia dan Anna akan segera pergi. Hana menjawabnya dengan baik tuan. Anna tersenyum mendengar kata-kata ini. Di desa,
Seorang pria terdengar berteriak untuk didengarkan. Ini diteriakkan oleh seorang pria yang melanjutkan dengan kata-kata bahwa ada naga sungguhan di hutan perak. Pemain lain menertawakan kata-kata ini. Salah satu dari mereka menjawabnya, memanggilnya pengecut dan bertanya tentang di mana naga di sana. Dia bahkan tidak melihat kelinci di sana. Orang lain tertawa, mengatakan bahwa dia mungkin takut pada pepohonan. Salah satu gadis terus berkata bahwa dia juga menghancurkan rumahnya untuk membangun menara bodohnya. Pria itu berteriak dengan marah bahwa bagaimana menjelaskan fakta bahwa Gary dan Chelsea tidak kembali. Pemain yang mengejeknya menjawab bahwa begitulah cara mereka melihat harta karun itu. Jadi mereka tidak kembali. Atau kedua antek itu, seperti dia, mati karena ketakutan. Di sini pertempuran mereka dihentikan oleh pemain lain yang menyuruh mereka berhenti. Mereka benar-benar perlu melakukan pencarian. 1000 orang akan mengikutinya ke dalam hutan untuk memeriksa informasi ini. Pria itu mengepalkan tinjunya dalam kemarahan sebagai tanggapan. Berpikir bahwa karena mereka semua menertawakannya dan tidak mempercayainya, mereka semua akan mati di sana. Jendela status muncul, yang menginformasikan bahwa ini adalah pengambil alihan tingkat atas. Game yang tertelan dapat meningkatkan pertumbuhan tanpa menambah usia. Selain itu, bahan yang berbeda dapat menyebabkan efek yang berbeda. Misalnya, dengan menyerap biji besi, dia akan dapat meningkatkan kandungan besi dalam timbangan dengan cara ini. Hal ini membuat naga itu berpikir sejenak, saat dia dengan antusias membaca apa yang muncul di depannya, dan kemudian mengambil sebuah batu kecil dari suatu tempat, mengangkatnya ke wajahnya dan berpikir bahwa, tampaknya, setelah menyerap bahan yang bisa dia pompa, sepertinya itu akan menjadi sangat keren. Jika biji besi berguna, maka batu juga pasti berguna. Dia langsung melemparkan batu ini ke dalam mulutnya, mulai mengunyah batu ini, yang mengeluarkan suara berderak. Sebelum sang pahlawan memuntahkan semuanya dengan tiba-tiba dan mulai meludah dengan seluruh air liurnya dan menjulurkan lidahnya, mengatakan betapa menjijikkannya segala sesuatu, dan batu itu benar-benar hambar. Jendela status muncul lagi, yang ditandai dengan pemberitahuan dan menginformasikan bahwa batu seberat 537 gram telah diserap olehnya. Batu akan memperkuat timbangan sebesar 0,0001%. Tubuh akan membatu sebesar 0,0002%, tetapi kecepatannya akan berkurang 0,0005%. Hal ini langsung membuatnya berpikir dan menggaruk dagunya. Memperhatikan poin terakhir, tubuh akan menjadi membatu, dan kecepatannya akan menurun. Dan sialnya, tampaknya, Anda tidak perlu makan apapun, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan memalingkan muka, menyimpulkan di dalam kepalanya, bahwa tampaknya dia telah berhasil memahami secara tepat bagaimana penyerapan tingkat atas bekerja. Oleh karena itu, ada baiknya mencermati pengaruh jenis yang berbeda sekarang, ketika dia berhasil menyerap beberapa lusin koin, dengan keras mengunyahnya dan berdering. Pemberitahuan muncul lagi dengan suara khas, yang mengatakan bahwa dia berhasil menyerap emas sebanyak 36 gram. Terah ini akan memperkuat timbangan sebesar 0,00008%, tetapi ketahanannya terhadap api meningkat 0,00012%. Kemudian dia harus memasukkan semacam gelas perak, atau bahkan gelas ke dalam mulutnya, segera mengunyah. Itulah sebabnya pemberitahuan muncul lagi dan memberitahukan kepadanya bahwa 36 gram perak telah diserap. Terah ini akan memperkuat timbangan sebesar 0,00008%, tetapi resistensi terhadap racun meningkat sebesar 0,00012%. Kemudian ada pemberitahuan lagi, di mana mereka menulis bahwa serigala gunung diserap dalam jumlah 1 potong, dan waktu kelaparan dari ini meningkat 0,0002%. Kemudian dia melompat tiba-tiba dan mulai berteriak kesakitan, menjulurkan lidahnya, yang secara tidak sengaja dia gigit dan dari mana darah sekarang menyembur dengan kekuatan penuh, yang secara alami masuk ke dalam mulutnya. Di sini pemberitahuan muncul lagi dengan suara yang khas, menginformasikan bahwa daging naga hitam sebanyak 50 gram telah diserap. Sekarang kemurnian gen naga milik mitra air yang terpojok telah meningkat. Dia hanya memegang lidahnya yang sakit dan berpikir tentang apa ini, dan akar macam apa ini, kepala naga. Dan selain itu, menilai dari apa yang telah dikatakan, mereka adalah saudara. Jika itu laki-laki, naga itu terus merenung, maka itu bisa jadi kakek buyutnya yang hebat. Jika itu perempuan, kemungkinan besar, nenek buyutnya yang hebat. Tahap pertama percobaan telah dilakukan. Dia akhirnya menyimpulkan, hanya biji emas dan perak yang tidak memiliki efek samping. Keduanya dapat memperkuat timbangan. Emas meningkatkan ketahanan terhadap api, dan perak meningkatkan ketahanan terhadap racun. Ada baiknya ada tambang perak yang dikembangkan oleh senior Soglap sarangnya, tapi sayangnya, hanya ada sedikit sekali emas. Kemudian, sesegera mungkin, dia akan pergi ke kerajaan manusia, berjalan melalui perbendaharaan mereka, dan jika dia bisa menang, dia akan menelannya di depan semua orang. Dan jika ternyata dia tidak bisa, maka dia akan menelannya dan melarikan diri. Bukankah itu rencana yang bagus? Setidaknya, dia meyakinkan dirinya sendiri. Tapi kemudian gadis yang berdiri di belakangnya dengan tajam memanggil Tuan Naga dan memintanya untuk melihat apa yang dia miliki di sana. Dan kemudian mengangkat tangannya dengan senyum lebar dan puas.
emas, di mana ada berbagai macam buku, dan bahkan beberapa tulisan dengan kristal dan mineral. Dia dengan riang berteriak bahwa dia menemukan semuanya di dalam peti, tapi dia tidak tahu apakah penemuannya berguna. Rahangnya ternganga saat dia menatapnya dengan mata lebar karena terkejut. Tentu saja, bukankah dia terlalu beruntung? Setelah beberapa waktu, ketika bulan dan bintang-bintang sudah bersinar di atas sarang naga, Hippolytus mendatanginya, yang memanggil pemiliknya dan duduk berlutut di atasnya, mengatakan bahwa dia melakukan semua yang dia minta. Dia dan yang lainnya menghabiskan beberapa hari di hutan dengan diam-diam mengawasi di mana para pahlawan bergerak membuka peti dan mengisinya lalu menyembunyikannya di hutan lagi. Dia tersenyum manis dan mengangkat cakarnya sedikit, menjawab temannya bahwa semuanya indah dalam hal ini, dan kemudian bertanya apakah mereka tidak menaruh barang-barang mahal di dalam peti, yang menatapnya dengan penuh perhatian, sedikit mengerucutkan bibirnya dan terlihat sama sekali tidak terkesan, menyuruhnya untuk tenang, karena mereka baru saja menaruh nyali goreng menyedihkan dengan isian yang pasti bisa menghibur para pahlawan. Sementara itu, dia sendiri memiliki gambar seorang pria yang berteriak pada seseorang, marah bagaimana mereka bisa menyajikan usus rebus dengan saus coklat, karena rasanya sangat tidak enak. Hal ini ditunjukkan sedemikian rupa sehingga di MasterChef Cina, seorang peserta menyajikan hidangan ini tanpa mencuci sebagian besar ususnya untuk menjaga rasa otentiknya. Secara alami, hidangan itu terasa lebih buruk dari sebelumnya, dan ekspresi wajah juri segera setelah makan sesuatu ini menyebar menjadi gambar-gambar lucu, dan naga itu sendiri hampir menangis pada dirinya sendiri, karena dia tidak menyangka bahwa Hippolytus cabul, dan kemudian tiba-tiba seorang gadis lain turun ke arah mereka dengan sayap, yang sekali lagi memanggil tuannya, memberitahukan bahwa ada gerakan di dekat perbatasan hutan perak. Naga itu menatapnya sambil terus berbicara tentang mereka yang akhirnya datang. Rupanya, para pemain tidak bisa duduk diam sama sekali bahwa mereka siap untuk jatuh cinta pada sesuatu seperti ini. Dan kemudian, untuk beberapa alasan, pemiliknya menjadi sangat marah. Jelas tidak puas dengan berita seperti itu. Langsung mengerutkan kening dan membuka mulutnya lebar-lebar, mengedipkan mata merah cerah dan mengancam mereka dengan cakar besar. Memanggil Hippolyclea dan gulungan binatang. Memerintahkan mereka untuk mengirim semua pejuang ke menara pelontar api. Dan kemudian dia beralih ke High Suimen, mengatakan bahwa biarlah Kiros menyiapkan jebakan untuk penyergapan, dan para penombak Los dan babi hutan seharusnya mulai bersiap-siap untuk menyerang. Dengan segera, semua orang melompat ke arahnya. Secara harfiah semua orang yang dia daftarkan, sebelum berteriak bahwa mereka siap untuk sepenuhnya melaksanakan perintahnya, di mana pemiliknya hanya mengerutkan kening dan mengedipkan mata merahnya. Secara bersamaan menyeringai dan berteriak kepada para pemain di dalam kehampaan bahwa, kata mereka, biarkan permainan dimulai. Sementara itu, jendela status menunjukkan bahwa skor saat ini adalah 0. Tingkat kesukaan Anna adalah 300, tingkat kesukaan Selena adalah 100 dan tingkat kesukaan Evelyn adalah 0. Dan juga, para pemain sudah berjalan melalui hutan perak, sementara salah satu dari mereka meminta yang lain untuk tidak berbicara tentang monster, mengklaim bahwa tidak ada burung pegar di sini, tetapi hanya pria itu yang belum siap untuk setuju dengan lawan bicaranya, karena dia menoleh ke arahnya dan berteriak dengan tidak puas untuk berhati-hati, karena jika terjadi sesuatu yang tidak wajar, maka pasti ada roh jahat, dan kemudian memperingatkannya untuk lebih berhati-hati dengan jebakan. Yang terakhir hanya menyeringai dengan cara yang santai dan memanggilnya dengan cara yang sama, memberitahu dia bahwa tidak ada monster cerdas di sini, karena mereka dapat membuat jebakan. Namun jawabannya muncul entah dari mana, karena beberapa ular langsung menerkam mereka, membuka mulutnya lebar-lebar dan menuju ke arah mereka. Bahkan sebelum mereka mengambil dua gadis itu dari tempat itu, mencubit mulut mereka dan meremas-remas anggota tubuh mereka, dan tidak hanya itu. Sementara mereka mencoba berteriak dan bahkan mulai menangis dengan putus asa, mencoba untuk keluar dari cengkeraman ular-ular itu. Dan tampaknya hal ini diperhatikan oleh sang pahlawan, yang menoleh ke belakang dan membuka matanya karena terkejut, bertanya-tanya apakah lawan bicaranya telah mendengar suara yang mengerikan. Yang mana pria berambut ungu itu hanya meletakkan tangannya di sisinya dan bertanya sebagai tanggapan suara aneh apa lagi. Dan kemudian dia menyeringai, menutupi matanya dan memberitahu bahwa jika dia akan menjadi pengecut, maka inilah saatnya baginya untuk keluar. Tapi dia jelas tidak menyadari bahwa siluet yang sangat khas dengan mata cerah dan merah mencuat dari semak-semak di belakangnya, yang sama sekali tidak menjanjikan sesuatu yang baik dari kata itu. Dan pada saat yang sama, Knoll atau Hippolycius menerkam kepalanya, menjepit mahkota orang lain di antara rahangnya yang kuat, sementara korban di dalam mulutnya kemudian berhasil menyelesaikannya, memberikan jempol, sementara tubuhnya mulai berangsur-angsur larut ke dalam partikel-partikel kecil sistem. Dan kemudian anggota kelompok lainnya segera memperhatikan bagaimana Knoll berlari ke arah mereka dengan semua kebodohan mereka, membuka mulut mereka dan menunjukkan taring yang tajam, yang membuat para remaja malang itu terjepit dan mereka hanya membuka mulut mereka lebar-lebar, mencoba untuk lari, tapi tidak ada yang terjadi pada mereka, karena mereka hampir semua monster ditangkap.
memukuli mereka dengan kelelawar bercincin di kepala, lalu hanya menggaruk dengan cakar, lalu memberi mereka tamparan di bagian belakang kepala. Seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu. Sementara orang-orang itu mati-matian memohon pertolongan dan keselamatan, menangis dengan sekuat tenaga. Sementara itu, pria itu sendiri mengayunkan pedangnya dan berteriak ke dalam kehampaan mengapa begitu sulit untuk mengalahkan Knowles yang begitu sederhana, yang tentu saja dia tidak menerima jawaban. Tetapi jendela sistem muncul yang memberi selamat kepadanya atas pembunuhan pertama monster itu, yang mana dia menerima 500 poin agresi, dan levelnya sendiri meningkat menjadi 30, dan kemudian bagian yang tersisa, yang entah bagaimana berhasil menyembunyikan keberadaan dan keberadaannya dari Knowles yang kejam, segera mulai melarikan diri dari pertempuran, berteriak pada diri mereka sendiri bahwa inilah waktunya untuk merobek cakar. Sementara pahlawan menoleh ke arah mereka dan meminta dengan teriakan keras agar mereka menunggu, dan tidak melarikan diri, tetapi bertarung dengan senjata di tangannya. Tetapi tampaknya itu tidak berpengaruh, karena dia mengatupkan rahangnya dan menggeram, menyebut mereka semua idiot. Jelas tidak puas dengan semua yang telah terjadi. Sementara itu, kelompok lain berada di ngarai di luar punggungan naga atau setidaknya mereka berhasil melarikan diri. Pria itu dengan bangga mengangkat tangannya dan memerintahkan semua orang yang mengikutinya, dengan putus asa seperti sekumpulan domba untuk berhenti karena tampaknya mereka tidak terkejar. Dan sejenak ia berpikir sambil menggaruk dagunya dan sampai pada kesimpulan bahwa monster-monster ini sangat agresif dan mereka hanya terdorong sampai di sini. Jadi apakah masih ada monster lain yang lebih menakutkan di depan? Dan kemudian salah satu pria dengan mohawk mengacungkan jarinya ke atas memerintahkan semua orang untuk melihat, dan bertanya apa yang begitu panjang di atas batu dan terlihat seperti menara atau artefak yang tidak diketahui. Dengan segera, seorang gadis segera melangkah maju dan mengulurkan tangannya yang segera menyala dengan aura biru yang membentang ke depan dengan sinar yang berputar-putar sementara dia sendiri berteriak bahwa dia menggunakan mantra pengenalan. Dan bola yang berputar-putar cenderung ke depan dan ke atas melaporkan bahwa ada tanaman merambat biasa dan dedaunan biasa yang membungkus sesuatu ini. Tetapi sesuatu itu sendiri tidak dikenali dengan cara apapun. Sang gadis tidak kalah terkejutnya dengan hal ini dibandingkan dengan orang lain. Sementara sang pria sendiri dengan penuh perhatian terus menekan jari-jarinya ke dagunya, dan kemudian menambahkan bahwa ini sangat aneh sebelum memintanya untuk memeriksanya lagi. Yang segera ia patuhi dan menembakkan bola yang ia kenali lagi yang membuatnya langsung menunjukkan apa yang tersembunyi di balik semua tanaman hijau ini, dan informasi baru yang serupa membuat mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Salah satu remaja segera menyadari bahwa ada menara pemanah di sini. Jadi ternyata apakah seorang penguasa feodal benar-benar tinggal di sini? Pria itu sendiri membuka pintu, membuka mulutnya lebar-lebar sambil berteriak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena ini adalah tanah monster pada umumnya. Tetapi kemudian seorang kenalan baru-baru ini muncul dari suatu tempat yang dengan bangga melipat tangannya di dadanya dan mengeluh bahwa mereka memiliki ulama dan pesulap yang berarti mereka tidak terlalu khawatir atau ada sesuatu yang harus ditakuti. Itulah sebabnya yang lain segera mengambil ide ini. Tetapi mereka tidak perlu bersukacita untuk waktu yang lama, karena secara harfiah pada detik yang sama, sesuatu yang tajam terbang tepat di depan hidung pemuda itu. Sehingga ia hanya membuka matanya dengan takjub melihat benda ini yang kemudian juga meninggalkan bulu dan siulan di udara. Dan kemudian benar-benar menabrak pohon yang menyebabkan semua orang yang ada di sana mulutnya sudah terbuka. Mungkin tidak setiap hari Anda bisa meragukan apakah benda yang terlihat seperti kembang api akan membunuh Anda hari ini. Tetapi yang sombong dan paling sok di sini hanya mengangkat bahunya mencoba menyembunyikan keringatnya dari rasa takut dan memberitahu yang lain apa yang mereka katakan. Apakah mereka melihat karena semuanya terjadi seperti yang dia maksudkan semula, bahkan tidak berhasil panah itu kasar tidak ada nilai tambah, tetapi yang lain tampaknya tidak membaginya sama sekali pikiran dan sukacita sekilas dari menghindari kematian. Dan segera setelah ujung anak panah yang secara tidak senonoh mirip dengan kembang api tiba-tiba membuka penutup belakang dengan suara yang khas, menyebabkan awan besar asap hijau tiba-tiba muncul dari perut anak panah yang menyebar dengan kecepatan sangat tinggi. Dan salah satu remaja segera menutup mulutnya sambil berteriak kepada yang lain bahwa itu adalah gas beracun dan segera memerintahkan mereka untuk melarikan diri, tetapi menutup hidung dan mulut mereka yang mana yang terakhir hanya membukanya lebar-lebar karena kaget bahwa hal seperti ini dapat membunuh mereka. Namun, begitu mereka mengangkat kepala, mereka menyadari bahwa tidak hanya panah-panah aneh yang terbang ke arah mereka dari langit itu sendiri, tetapi juga wortel yang dipanggang
dipanggang dan dibakar yang terlihat sama sekali tidak bersahabat, yang membuat mereka segera membuka mata dan terkejut karena terkejut. Sebelum mereka langsung mulai melarikan diri yang bersembunyi dari ledakan besar yang dihasilkan dari wortel yang sama atau dari gas beracun, yang membuat mereka hampir menangis dan tidak mati di tempat, sementara mereka sendiri juga meminta bantuan dan mencoba bersembunyi di mana saja. Sementara itu, seekor naga menyaksikan semua ini di kejauhan sambil tertawa kecil dan memuji dirinya sendiri dengan mengatakan betapa bagusnya dia telah meningkatkan menara penyembur api, meningkatkan kecepatan api dan kekuatannya, serta menambahkan berbagai jenis panah. Dan kemudian Anna muncul di belakangnya yang segera dia perhatikan sementara dia tersenyum manis padanya, dan berlari mendekat sambil mengulurkan tangannya yang segera membentuk sebuah bola dan kemudian memanggil Tuan Naga dan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan karena dia baru saja mempelajari mantra bola air dan cahaya. Dia membuka matanya dan terkejut dan segera menoleh ke arahnya dengan khawatir dan mengatakan bahwa gadis itu tidak boleh melakukannya, terutama karena lebih baik baginya dan Selena untuk tetap berada di dalam gua karena jauh lebih aman dengan cara ini. Dan ada kesibukan yang terjadi di bawah pada satu titik. Remaja itu mengulurkan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk tidak panik sebelum beralih ke para penyihir dan menasihati mereka untuk membentuk perisai dan para ulama harus mulai menyembuhkan. Dan itu tidak mengherankan tetapi banyak yang benar-benar mengangkat tangan dan kepala mereka. Itulah sebabnya dia segera menemukan dirinya di bawah perlindungan dan dukungan para pendaki bukit sementara dia berpikir dalam hati sambil tersenyum bahwa semuanya berhasil dan sekarang yang tersisa hanyalah memastikan bahwa mereka tidak diarahkan langsung ke mereka dan kemudian kita dapat berasumsi bahwa mereka akan berdiri. Namun sayangnya rencana tersebut tampaknya tidak ditakdirkan untuk menjadi kenyataan karena siluet besar seekor naga terbang di atas mereka yang sayapnya benar-benar menutupi bulan yang menyebabkan kepanikan segera melanda kerumunan orang dan mereka hanya mendongak dengan terkejut sambil terus berteriak apa itu dan menjawab satu sama lain bahwa memang benar ada naga di sini dan sepertinya naga tersebut berwarna hitam. Dan dalam sekejap citra monster yang mengerikan dan jahat segera terbentuk, yang menunjukkan kepada mereka tidak hanya cakarnya yang tajam, yang mungkin akan digunakannya, tetapi juga taringnya. Sebelum ia berteriak dan menyambut serangga-serangga yang tidak berarti ini di dalam miliknya. Dan pria yang berdiri di bawah mulai gemetar tidak seperti biasanya, mencengkeram gagang pedangnya dan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Sementara lingkaran aura biru terbentuk di sekelilingnya, dan dia sendiri menyadari bahwa naga ini tampaknya memiliki aura kai, yang tidak lagi menjanjikan hal yang baik. Dan si sombong, yang baru-baru ini bersikap kasar dan menggeram pada semua orang, tiba-tiba mengatupkan rahangnya dengan tajam sehingga pembuluh darahnya membengkak, tampaknya karena kemarahan. Sementara dia berpikir dalam hati, apa artinya pengecut ini tidak berbohong tentang naga itu? Namun yang satunya hanya mengencangkan genggamannya pada gagang pedang besarnya dan hanya berpikir bahwa itu hanyalah seekor naga muda dan tidak lebih. Sebelum ujung senjatanya mulai bersinar dengan cahaya merah terang, hampir berapi-api, seperti matanya. Sementara dia terus memikirkan apa yang dia bawa. Kali ini siapapun yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Dan jika dia membunuh naga hitam ini sekarang, dia akan menjadi pemain terbaik di dunia ini. Jendela status ditampilkan lagi, yang memberitahukan bahwa jumlah poin saat ini adalah 0. Tingkat simpati Anna adalah 300 unit. Tingkat simpati Selena adalah 100. Tetapi tingkat simpati Evelyn masih 0. Sementara itu, naga itu mulai menukik turun dengan tajam, menyodorkan cakarnya yang berapi-api, besar dan tajam, membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak bahwa sekumpulan sampah ini sedang mempersiapkan kematiannya. Sementara semuanya terus menyemburkan api. Dan pria yang berada di bawah menoleh ke teman-temannya dan menasihati mereka untuk berhati-hati, meneriakkan bahwa naga menyerang, dan kemudian memerintahkan semua orang untuk bersembunyi. Sementara para remaja hanya dapat melihat semuanya dengan heran. Sementara itu, monster itu sendiri menggunakan nafas naga, yang darinya bola besar dan berapi-api segera mulai terbentuk di mulutnya, yang darinya percikan api memancar ke segala arah, dan pada detik yang sama, dia memuntahkan aliran api yang sangat besar, seluruh bulu, yang mungkin orang biasa tidak akan berhasil bertahan. Tetapi alih-alih beberapa pembunuhan, dia gagal membunuh siapapun, karena pada saat itu juga pria itu mengganti senjatanya, memutarnya dan memaksa api menyebar di sekelilingnya. Hanya saja, tampaknya, semuanya tidak sesederhana itu, karena pada suatu saat dia membuang tubuh seseorang yang tidak bernyawa dan terbakar. Sementara dia terus melihat monster itu sambil menyeringai dan melaporkan bahwa naga itu baru saja terbang ke bagian paling bawah, dan telah menggunakan napasnya. Pemain menyimpulkan bahwa dia bahkan sangat marah.
Dan jika mereka semua ingin hidup, maka biarkan mereka mendengarkan perintahnya. Dan seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-katanya, dia menekan jarinya ke jendela yang muncul, di mana tulisan itu mengatakan untuk membuka saluran perintah. Sementara dia terus memerintahkan semuanya dengan seringai jahat yang sama, mengatakan bahwa biarkan semua penyihir bubar untuk melakukan serangan bersama, menutupi para prajurit, dan kemudian membiarkan mereka kembali untuk melakukan serangan mendadak. Dan dalam sekejap, dia mengeluarkan beberapa kerucut dari suatu tempat. Sementara sistem melaporkan bahwa dia meminum ramuan kekuatan, yang menggandakan kekuatannya. Kemudian dia meminum ramuan kecepatan, yang menyebabkan karakteristik ini juga meningkat bersama. Dan kemudian perlindungan, untuk menggandakan kinerjanya. Segera, para pesulap perempuan berkumpul ke satu arah, mengarahkan ujung tongkat mereka langsung ke arah naga, yang menyebabkan percikan api biru terbentuk pada tongkat mereka, yang kemudian terlihat seperti bola di sisi lainnya, atau pesulap lain yang menggunakan kekuatan api mereka dengan penuh kekuatan, menembakkan api dari ujung tongkat mereka, menyipitkan mata dan membuka mulut. Sementara naga hitam terus berdiri diam dengan ekspresi moncong yang tidak terbaca, karena dia tidak terluka sama sekali, baik oleh api maupun air. Dan dia sendiri dengan polos bertanya kepada mereka, kata mereka, "Dan apakah ini serangan? Tetapi terlalu lemah." Tetapi kemudian dia menyerah dan berkata bahwa biarlah, dia akan menghancurkan semua orang sekaligus dan membunuh mereka. Tapi kemudian, tiba-tiba entah dari mana, seorang pria dengan pedang muncul di belakangnya, yang melompat dan membawa senjatanya untuk menyerang di bagian paling belakang, memanggil naga itu dan berharap dia hanya akan mati. Itulah sebabnya naga itu hanya meliriknya sekilas, dan kemudian dengan cukup tenang merusak rencana para remaja, mulai mencurahkan cahaya yang terang. Itulah sebabnya yang terakhir bahkan sedikit pun berhenti, dan kilatan ini semakin terang dan menyebar lebih cepat. Sementara semua orang di sekitar berusaha menutup mata dan entah bagaimana menutupi, berteriak bahwa mata mereka sakit karena hal ini, dan itu bersinar begitu terang sehingga sangat mengerikan. Tetapi naga itu, tampaknya, sama sekali tidak berguna, karena dia hanya menoleh dan melihat dengan heran apa yang terjadi sementara debu dan kabut menyebar di sekelilingnya, perlahan-lahan menghilang, dan kemudian dia berhasil menyadari bahwa pemain yang dengan putus asa dan percaya diri menyerbu ke arahnya tiba-tiba terdesak ke tanah sebagai semacam kisi-kisi yang terang, benar-benar keluar, dan tiba-tiba, entah dari mana, Anna dan seorang gadis lain muncul. Sementara gadis yang terakhir tersenyum lebar padanya dan melambaikan tangannya, memanggil Tuan Naga dan memberitahukan bahwa mereka datang untuk membantu. Sementara semua pahlawan lainnya hanya terlihat sangat terkejut dengan tambahan yang tidak terduga pada tim lawan. Sementara mereka menyadari pada diri mereka sendiri bahwa mereka telah kalah sepenuhnya, dan yang lain setuju, berteriak bahwa mereka tidak akan mengambilnya dengan paksa, dan kemudian segera memerintahkan mereka untuk melarikan diri dari sini secepat mungkin. Tetapi naga itu sendiri tidak berpikir demikian. Dia terbang dengan sayapnya sedikit ke atas sampai tubuhnya secara bertahap mulai menyala dengan nyala api yang terang dan merah. Dan dia sendiri mengatakan dengan keparahan yang tidak biasa bahwa, untungnya atau sayangnya, tidak akan mudah untuk melarikan diri dari mereka. Dan dari suatu tempat pada saat yang sama, monster lain muncul, menggonggong keras atau mendesis seperti ular, menerkam para pemain, melambaikan kelelawar berduri mereka, yang membuat yang terakhir benar-benar melarikan diri dengan ketakutan lagi, berteriak keras dan memohon bantuan. Sementara mereka semua hampir berlinang air mata karena penampilan yang tidak terduga dan kompleksitas tugas. Ular menerkam anggota kelompok lainnya, juga memaksa banyak orang untuk meringkuk ketakutan, dan mulai melarikan diri kemanapun mereka melihat. Sementara mereka bahkan mulai memanggil ibu mereka, berusaha keras untuk menghindari monster berbahaya yang mencoba membunuh mereka dengan sekuat tenaga, tetapi juga sama sekali tidak mematahkan semangat mereka untuk melanjutkan. Untungnya, beberapa pemain masih berhasil melarikan diri ke pesawat. Benar, yang tersisa dari kelompok mereka hanyalah 3 orang yang mencoba mengatur napas. Tapi kemudian seorang pria tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya kepada yang lain, dengan heran mengapa tiba-tiba menjadi begitu gelap sementara bayangan besar seseorang ada di atas mereka, yang bukan pertanda baik. Sebenarnya, inilah yang terjadi, karena naga hitam itu benar-benar menggantung di atas mereka dan membuka pintunya lebar-lebar, dari mana api dan nafas naga keluar dalam sekejap dengan keringat yang deras, yang tidak hanya membakar, tetapi benar-benar membakar semua yang selamat, seolah-olah mereka tidak lebih dari semut. Sementara itu, jendela status lain muncul, yang memberi selamat kepada pemiliknya atas kemenangan pertamanya melawan para pemain dan hadiahnya untuk ini adalah 2000 poin. Dengan pembunuhan setiap pemain, dia mendapat 5 poin. Kali ini dia berhasil mendapatkan 4999
poin karena telah membunuh semua pemain. Setelah beberapa waktu, dia kembali ke Gua Naga lagi, masih dikelilingi oleh aura berapi-api yang terus terakumulasi di sekelilingnya. Dan segera setelah dia berhasil mendarat, dia segera membuka matanya karena terkejut ketika Hippolytus muncul di sebelahnya, yang menatapnya dengan kagum dan hampir melambaikan ekornya, memanggil pemiliknya dan dengan lantang mengumumkan bahwa mereka menang, dan kemudian menunjuk ke arah pria yang terikat, yang juga memiliki itu di mulutnya, sebelum akhirnya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan tahanan yang tersisa, yang benar-benar dipikirkan oleh sang pahlawan. Mengelus dagu mulutnya dan pada awalnya berpikir bahwa penipu ini benar-benar ingin menipunya. Sebelum mengeluarkan vonisnya, memerintahkannya untuk merobek anggota tubuhnya dan kemudian mengurungnya. Hal ini segera menimbulkan reaksi yang tepat, karena remaja tersebut langsung mulai bergerak-gerak dalam tali, dan dengan sekuat tenaga menggigit dan menggumamkan sesuatu, meluapkan air matanya yang menyedihkan dan mencoba mengatakan sesuatu, atau melarikan diri. Tetapi kemudian naga itu menatapnya dengan heran, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa itu? Setrum apa ini? Dan kemudian dia memanggil sistem dan meminta untuk memeriksa kesehatannya, yang segera memunculkan jendela yang menginformasikan bahwa nama lengkapnya adalah Sunyun Waters. Sekarang dia memiliki level 32, yaitu level keempat. Sementara itu, dia sendiri tampaknya tidak merasa sehat, karena matanya tidak fokus, dan kemudian dia sendiri jatuh ke depan dengan tabrakan. Itulah sebabnya monster yang tersisa, yang telah berhasil mengerumuni, hanya melihat tuannya dengan heran. Jelas tidak mengharapkan hal seperti ini. Bahkan Anna sendiri melompat, membuka matanya dan menutup mulutnya dengan tangan, memanggil pria itu dan bertanya dengan bingung apa yang salah dengannya. Sementara notifikasi ditampilkan lagi, yang mengatakan bahwa jumlah poin saat ini adalah sebanyak 6.995, dan tingkat simpati Anna, Selena, dan Evelyn tetap pada tingkat yang sama, 300, 100, dan 0. Gadis itu segera berlari ke arah naga itu dengan penuh kekhawatiran dan duduk di dekat moncongnya yang besar, meletakkan tangannya di atasnya dan segera mencoba untuk memeriksanya. Jelas sangat takut dengan apa yang baru saja terjadi. Dan kemudian Selena bergabung dengannya, yang terkejut saat menyadari bahwa, kata mereka, naga itu tidak terluka. Anna langsung bereaksi, bertanya apakah dia mengerti dengan benar. Sementara dia menekan telapak tangannya ke mulutnya dan mencoba menahan air matanya. Tapi kemudian segera kehilangan mereka. Menekan dadanya langsung ke moncong orang lain, meletakkan kepalanya di pangkuannya. Itulah sebabnya Sunyun bahkan sedikit tersipu. Mengapa penyihir itu tertarik dengan apa yang dia lakukan? Sementara peri itu dengan tenang dan dengan senyum bahagia menjawab bahwa, menurut legenda elf mereka, ketika mereka meletakkan kepala mereka di atas lutut, maka itu akan sembuh dengan baik. Selain itu, begitulah cara TN. Naga terbangun terakhir kali, dan segera semua gadis, yang tampaknya sangat percaya pada legenda semacam itu, mulai bergabung dengannya, segera menempelkan pahlawan malang itu dari semua sisi, membelai di sana-sini. Sementara beberapa Hippolytus yang serius tiba-tiba berpikir, membelai dirinya sendiri di bawah dagu, sambil tetap mengucapkan tebakannya dengan lantang. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pingsan, dan cahaya menghilang dari tubuhnya. Mungkinkah ini berarti pendakian naga yang sebenarnya yang dijelaskan dalam sila para leluhur? Dia segera mengagumi pendakian yang sangat mungkin ini. Tersipu dan melihat ke arah tuannya dengan mulut terbuka, benar-benar bersinar dengan kebahagiaan, yang langsung ditanggapi oleh para gadis dengan menoleh ke arahnya dan segera bertanya apakah mereka memahami semuanya dengan benar. Terus duduk di dekat naga sebelum akhirnya peri itu bangkit dari tempat duduknya dan dengan serius menempelkan telapak tangannya ke pipinya, menambahkan bahwa mereka sama sekali tidak ingin mengganggu tuan naga. Namun kemudian, seolah-olah merasakan bahwa mereka sedang membicarakannya sekarang, sang pahlawan tiba-tiba membuka sebelah matanya dan langsung memanggil Hippolytus, memerintahkan Tom untuk mendekatinya, karena ia sangat ingin memberitahu temannya sesuatu, yang langsung bereaksi, sedikit terkejut saat membuka mulutnya, tetapi kemudian wajahnya berubah dalam sekejap menjadi lebih mengagumi dan antusias saat dia melihat dengan kagum pada naga hitam itu, berpikir bahwa pemiliknya benar-benar ingin dia melayani di sampingnya. Wow, dan tentu saja, monster itu langsung berjongkok di sisi Waters, masih terus tersenyum, jelas-jelas yakin bahwa sekarang dia pasti akan ditugaskan sesuatu yang penting. Dan jika tidak ditugaskan, lalu apa? Bekerja untuk pemiliknya sendiri dan melayaninya adalah pujian tersendiri. Tetapi hanya ketika dia duduk cukup dekat dengan naga itu untuk akhirnya membisikkan sesuatu. Kemudian wajahnya langsung memerah karena ngeri dan tidak mengerti ketika dia menyuruh binatang itu berguling menjauh dari sini. Jika tidak, dia akan mengambilnya dan memakannya. Bukan hal yang menyenangkan untuk didengar, bukan? Dan Hippolytus segera mulai melarikan diri sejauh mungkin, melihat ke belakang dengan gugup pada gadis-gadis yang benar-benar terkejut, sebelum segera mulai mencari berbagai macam alasan, mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja ingat bahwa pemiliknya memerintahkannya untuk memimpin kerabatnya agar mereka memasang jebakan di sekitar desa manusia. Ya, dan Knoll,
gagak binatang buas, dan Suresma harus datang untuk menutupi mereka. Dan kemudian, bagaimanapun juga, sang pahlawan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, menyesuaikan kepalanya lebih dekat ke Anna, tersenyum lembut dan memberitahunya bahwa sebenarnya, pendakian naga itu sangat berbahaya dan mungkin dia tidak akan bangun. Itulah sebabnya yang terakhir segera meraih hidungnya dengan khawatir dan hampir menangis. Bertanya-tanya apakah tuannya benar-benar naga itu tidak akan bangun, di mana dia menjulurkan lidahnya dan dengan manis mengusap pipi orang lain, menyeka dan menjilati air mata peri, yang segera tersenyum bahagia sementara dia sendiri mengatakan bahwa ini adalah tahap wajib dalam kehidupan naga. Karena selama hibernasi mereka mendapatkan pengetahuan, mereka menjadi lebih kuat dan kemudian Sunyun benar-benar jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Sebelum dia mulai bergumam hampir mengantuk bahwa mereka tidak perlu khawatir dan hanya menunggu sampai dia bangun, di mana Anna hanya duduk diam di sampingnya, lalu jatuh dan menekan seluruh tubuhnya ke sisik mengkilap di lehernya, memeluk dan mengatakan bahwa dia pasti akan menunggunya. Dan kemudian dengan manis dan sederhana menambahkan bahwa dia akan dapat melindunginya dengan meringkuk lebih dekat dengannya. Sementara itu, di desa para pemula nomor 6, untuk beberapa alasan, kerumunan besar orang berkumpul. 3 di antaranya menunggang kuda, bergerak di sepanjang jalan dan dengan jelas menuju ke salah satu pintu, yang, omong-omong, diikuti oleh suara-suara yang sangat aneh. Karena di sana ada seseorang yang dengan putus asa berteriak agar yang lain berhenti. Karena dia sudah mengeluarkannya dan salah satu pembalap menyadarinya. Jelas tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Sementara itu, di dalam ruangan, gadis itu mengirimkan ciuman udara kepada saudara laki-lakinya. Berterima kasih secara mendalam kepadanya atas begitu banyak poin agresi dan mengatakan betapa dia mencintainya. Sementara jendela sistem ditampilkan di depannya, yang kemudian dia mengalihkan perhatiannya, membuka matanya karena terkejut. Karena dikatakan bahwa pemindahan itu tidak mungkin. Karena dia adalah satu-satunya orang yang memiliki informasi ini. Naga itu telah mengalami hibernasi. Dia berada di kedalaman hutan perak. Jadi dia diminta untuk pergi ke sana lebih cepat dan membunuhnya. Tetapi ternyata ini sama sekali bukan sistem, tetapi pesan seseorang. Dari mana wanita berambut merah muda itu segera membenci, melipat tangannya di dadanya dan bertanya pada dirinya sendiri pesan bodoh macam apa ini. Dan kemudian meminta sistem untuk menghapusnya, yang membutuhkan konfirmasi terpisah. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memberikannya, karena untuk beberapa alasan pintu kamar mulai terbuka, menunjukkan tangan pertama, dan kemudian siluet dengan tongkat, yang secara bertahap menembus semakin banyak ke dalam ruangan dan menginformasikan bahwa mereka mengirim pasukan kerajaan ke Naga Hitam. Berpikir bahwa dia menghabiskan malam di sini. Dari kunjungan aneh ini, gadis berambut merah muda itu hanya membuka matanya karena terkejut dan melihat ke arah itu, menutupi mulutnya dengan tangannya. Sebelum emosinya menjadi lebih besar ketika tiba-tiba segerombolan jendela status muncul yang membuatnya bahkan melompat di tempat. Sistem meminta Anda untuk memperhatikan fakta bahwa karakter plot Maison memasuki wilayah desa pendatang baru yang dikelola olehnya dan dia memiliki 3 opsi untuk pengembangan acara. Opsi nomor 1 menyarankan untuk membunuh karakter Maison dan mengganti misi utama. Setelah menyelesaikan misi, dia akan menerima poin agresi dalam jumlah besar. Opsi kedua menawarkan untuk membantu karakter Maison menunggu penyelesaian misi utama. Setelah itu dia akan menerima poin agresi tergantung pada partisipasinya sendiri. Dan opsi ketiga menawarkan untuk tidak berpartisipasi dalam misi utama sama sekali. Gadis itu, yang mempertimbangkan semua pilihan ini, bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya harus dia pilih. Bahkan memikirkannya dengan baik, karena dikatakan tentang membunuh naga dan tentang karakter Maison. Ternyata ada kebenaran dalam pesan-pesan itu. Dalam hal ini, dia berbalik ke arah pintu dengan seringai licik dan sedikit jahat. Sedikit menutupi mulutnya dengan tangannya. Sebelum akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah pria itu. Sama sekali tidak malu dengan pakaiannya yang terbuka dan kemudian memanggil bapak yang ramah itu untuk memberitahukan bahwa dia adalah kepala desa ini. Dan kemudian menyambutnya dengan ramah. Sementara itu, di beberapa koridor, seorang satria setengah telanjang mulai bangkit dengan segala macam pose. Membual tentang tubuhnya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa betapa sempurnanya otot-otot dada yang dimilikinya. Kemudian menyadari bahwa tidak ada cukup gadis di sini dan, seolah-olah atas perintahnya, seorang gadis berambut merah jambu meluapkan dosa, yang langsung mengalihkan perhatiannya. Membuka matanya karena terkejut. Sementara dia segera mulai mendekatinya, menempelkan telapak tangannya ke dadanya dan entah bagaimana terlihat terlalu menyedihkan dan menyedihkan. Menunjukkan air matanya dengan kekuatan dan memanggil kesatria terkasih. Memohon padanya untuk menyelamatkannya dari sesuatu. Dan itu juga sangat jujur. Mengapa pria itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai tersipu malu. Bahkan tergagap-gagap bertanya kepada Melinda. Kata mereka, bukankah dia berkomunikasi dengan penyihir tertinggi Maison tentang dasar-dasar sulap? Tapi dia tidak benar-benar mendengarkan. Segera mendekati dadanya, di mana dia meletakkan tangannya dan semua yang norak setuju. Menambahkan bahwa di sini ada Maison. Dia agak
memukulinya, tetapi dia tidak mendengarkannya dan hanya ingin membunuh penyihir ini. Dia hanya memerah lebih banyak dari jawaban seperti itu dan kedekatan seperti itu. Sementara dia mengerutkan kening dan segera berseru bahwa dia bersungguh-sungguh. Apakah orang tua ini benar-benar kehilangan rasa takutnya untuk meningkatkan kecantikan seperti itu? Di mana gadis itu hanya menempel padanya lebih banyak menggunakan mantra rayuannya lagi. Beralih ke ksatria tersayang dan dengan manis meyakinkannya bahwa dia pasti akan bisa melindunginya. Yang mana yang terakhir sudah memiliki hati di matanya. Yang tampaknya itu menunjukkan bahwa mantranya berjalan dengan baik. Sementara dia segera meyakinkannya untuk tidak khawatir, karena dia adalah wanitanya. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan lelaki tua itu memanjatnya. Dan kemudian langsung memerintahkannya untuk menunggu di sini, karena dia akan pergi dan membunuhnya. Dan masuk ke dalam ruangan di mana pesulap sedang duduk di atas secangkir air. Tiba-tiba pintu terbuka dengan bantuan kakinya, yang berarti bahwa orang tua itu memiliki karakter bahkan melompat di tempatnya dan menuangkan semua air. Membuka matanya karena terkejut, sebelum menoleh ke orang yang muncul di ambang pintu. Dan kemudian bertanya kepada Blade apa yang dia lakukan sambil secara demonstratif mengepalkan tinjunya dan mengancam ksatria itu. Sementara yang terakhir hanya mengerutkan kening dan mengencangkan cengkeramannya pada bilah pedangnya. Memanggil Maison sendiri dan berbicara tentang dia dengan sangat tidak menyenangkan. Mengatakan bahwa Di Andreas memperkosa gadis-gadis itu bisa dihukum mati. Ini hanya membuat pesulap semakin terkejut dengan apa yang dituduhkan kepadanya dan apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya dia segera bertanya dengan nada tinggi tentang pemerkosaan terhadap gadis-gadis seperti apa dan omong kosong apa yang dia bicarakan sama sekali. Tetapi tangan yang segera mencengkeram kain jubahnya tidak membiarkannya menyelesaikannya. Dan kemudian ksatria itu dan dia mendorongnya dengan tajam dan cepat ke dinding dengan ujung sepatunya. Itulah sebabnya Maison benar-benar menabrak dinding. Sementara Blade sendiri hanya mengerutkan kening lebih keras dan berteriak bahwa dia memahami semuanya dengan sangat baik. Apa yang dia lakukan. Sementara dia jelas tidak begitu ramah. Tetapi penyihir itu sendiri jelas tidak akan menyerah. Dia mengerutkan kening dan memegang dadanya dengan satu tangan. Mencoba menahan darah yang menyembur dari mulutnya. Dan membalikkan tangan yang lain. Yang langsung membuat bola terang muncul di dalamnya. Di mana garis-garis putih petir membentang. Sementara dia mendesis bahwa karena dia sedang mencari kematian, maka janganlah dia menyalahkannya. Dan kemudian gunakan mantra petir itu sendiri. Tetapi begitu dia akan menggunakannya, bola dengan petir langsung hancur. Hanya menyisakan pecahan-pecahan kecil petir. Sementara pesulap hanya terkejut dan hanya bisa bergumam dan bertanya dengan keras mengapa mantra ini tidak berhasil. Yang segera ia putuskan untuk digunakan. Mengarahkan ujung pedangnya ke arahnya. Yang membuat yang terakhir semakin ngeri menekan dirinya lebih keras ke dinding. Sementara ksatria itu berteriak bahwa ia bahkan tidak menyangka bahwa ia begitu kuat. Dan kemudian mulai tertawa keras. Berharap bahwa ia akan mati sesegera mungkin. Sementara Maison mengerutkan kening dan mengebornya dengan tatapan. Meremas tangannya dan berkata, agar dia tidak lupa bahwa dia datang atas perintah Raja Andreas dengan ekspedisi hukuman terhadap naga. Seolah-olah fakta ini akan membantunya menghindari kematian. Tetapi Melinda masuk ke dalam ruangan, yang sekali lagi memanggil ksatria tersayangnya dan mengatakan bahwa penyihir ini pada umumnya sangat tidak penting. Bagaimana dia akan membunuh naga itu? Kedua pria itu menoleh kepadanya saat dia berpose erotis lagi, membelai payudaranya, dan dengan sedikit senyum menginformasikan bahwa jika Blade membunuhnya, mereka akan pergi bersamanya. Dan tentu saja, dia berharap untuk mendapatkan reaksi yang sesuai. Tapi kemudian Maison masuk ke dalam percakapan, yang menunjuk ke arahnya dengan jarinya dan hampir membalikkan badan karena ketakutan. Mengangkat kakinya pada saat yang sama. Berteriak bahwa dia hanyalah seorang siswa penyihir yang menyedihkan dan dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai penyihir. Dia adalah penyihir hebat kerajaan Ellen sendiri. Dan biarkan ksatria ini tidak berani tergoda oleh pesona gadis ini. Yang mana yang terakhir, ngomong-ngomong, benar-benar bereaksi dengan segera. Menoleh ke arahnya dan menyeringai lebar dan kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat. Hampir ke wajah penyihir. Lilin dengan semua bentuk yang diperlukan yang memungkinkan. Sebelum bertanya-tanya apakah dia minum teh yang menenangkan hari ini. Dan jika dia minum, dia masih bisa membantunya dan menambahkan lebih banyak. Tetapi Maison bereaksi sangat tidak ramah. Yang bisa dimengerti. Jadi dia segera memanggilnya gadis yang berbudi luhur. Benar-benar menggeram apa adanya. Ini dan itu. Dan kemudian dengan tulus bertanya-tanya apa yang dia tambahkan ke dalam air. Yang, ngomong-ngomong, baru saja ada di cangkir yang dia jatuhkan sejak awal dan akhirnya pecah. Dan setelah itu dia hampir bergegas ke arahnya ketika dia tidak mendapatkan
mendapatkan jawaban yang tepat, dan bahkan mengepalkan tinjunya. Jelas berniat untuk memukul gadis itu, dan menutupi bahwa dia akan membunuhnya sama sekali. Tetapi dia tidak benar-benar bereaksi terhadap sirkus seperti itu, hanya menoleh ke arahnya. Dia menatapnya dan tersenyum lembut, seolah dia sampai batas tertentu, bahkan merasa kasihan padanya. Tapi kemudian seorang ksatria muncul entah dari mana, yang menyerbu penyihir itu, menendangnya dengan baju besi tepat di wajahnya, berteriak bahwa dia tidak boleh berani menghina Melinda, dan dia terlihat sangat jahat secara umum, mengatupkan giginya, tetapi terus mengebornya dengan tatapannya, dengan jelas berniat untuk menghabisinya di sana. Pria itu, yang jelas tidak mengharapkan ini, mulai jatuh ke belakang dan jatuh ke lantai dengan gedebuk keras, tapi yang berambut merah muda, yang awalnya tampak sama sekali tidak berdaya, tiba-tiba mengganti belatinya dan menancapkannya tepat di dada karakter tersebut, menyebabkan mata karakter tersebut terbuka lebar karena terkejut, dan dia sendiri hanya bisa bergumam bahwa dialah yang harus disalahkan atas segalanya, dan memanggilnya. Tersedak darahnya sendiri, hanya saja dia sendiri terus berpura-pura berbeda dari orang lain, dan bahkan yang paling putih dan lembut. Itulah sebabnya sedetik kemudian dia sudah menempel di dada Blade dengan kekuatan dan surai, meletakkan telapak tangannya di atasnya dan hampir dengan air mata berlinang berteriak kepada ksatria tersayang bahwa pria tua ini ingin membunuhnya, dan kemudian dia juga mulai menekan kasihan dengan surai gadis, memohon padanya untuk menyelamatkannya dari semua ini. Sementara pria itu hanya tersipu dan masih mengatupkan giginya, dan secara harfiah setelah beberapa detik, pedang besar memasuki dada karakter hampir sepenuhnya, yang menembus tukang batu, menyebabkan tukang batu berdarah hebat, ekspresi tegang di wajahnya dan, mungkin, kematian seketika. Dan Melinda secara pribadi menyaksikan gambar ini secara diam-diam, sementara darah memercik dari samping dan bahkan mengenai wajahnya, secara bertahap memanggang, dan segera, dengan dering yang khas, jendela status muncul di depannya, yang memberitahunya bahwa dia telah membunuh karakter plot utama Maison. Kekuatan penyihir ini telah diberikan kepadanya, dan sebelum akhir misi utama, dalam waktu seminggu, dia akan dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dia juga menggantikan peran utama Maison di plot utama. Setelah menyelesaikan plot, gadis itu akan menerima jumlah besar poin agresi dan akan sepenuhnya mewarisi kekuatan orang tua ini. Tetapi jika dia gagal, dia akan menerima sejumlah kecil agresi dan akan kehilangan kekuatan karakter. Tujuan dari pencariannya telah dibuat dan pencarian ini adalah satu-satunya, tidak dapat dibagikan kepada siapapun. Tujuan dari pencarian ini adalah ekspedisi hukuman kepada naga hitam. Dan setelah beberapa saat, hampir seluruh gerombolan berbaris di sepanjang hutan, menuju ke dalam dengan membawa bendera besar dan cerah, bersenjata lengkap dan siap untuk apapun. Namun tiba-tiba, entah dari mana, seorang gadis bersayap muncul, yang menyadari semua ini dan memutuskan untuk memberitahu naga tuanya, yang dia panggil dengan segera, dan segera memberitahunya bahwa bencana telah terjadi, dan pasukan manusia akan mendatangi mereka. Dia langsung menatapnya, membuka matanya lebar-lebar dan segera bertanya bagaimana dan apa yang terjadi. Sementara di sebelahnya ada Anna yang sama terkejutnya, yang bahkan tidak tahu harus menambahkan apa. Sementara gadis di seberang mereka kembali berseru bahwa ini adalah pasukan manusia, yang seharusnya sudah membawa mereka setidaknya ke dalam beberapa perasaan. Skor pahlawan saat ini adalah 6.995. Tingkat kesukaan Anna adalah 300. Tingkat kesukaan Selena tetap di 100. Dan Evelyn di 0. Naga hitam itu terletak tepat di suatu tempat yang dipenuhi dengan kristal-kristal berwarna ungu atau merah muda, berkilauan di bawah sinar matahari dan secara umum, tidak mirip dengan apapun yang pernah dilihat sejauh ini. Dan dia sendiri hanya terus melihat sekelilingnya dan bertanya pada dirinya sendiri. Kata orang, apakah ini benar-benar kerajaan tidur yang turun-temurun yang sama? Sebelum dia mengepakkan sayapnya dan segera mulai melipatnya sedikit demi sedikit, meluruskan kaki belakangnya dan meregangkannya ke tanah sehingga dia akhirnya bisa mendarat, yang segera dilakukan oleh sang pahlawan dan kemudian, segera setelah dia merasakan setidaknya ada sesuatu di bawah cakarnya, dia dengan bangga memanjat kepalanya dan sedikit tegang ketika dia menabrak moncongnya hampir di atas kristal yang sama, yang sepertinya menjadi lebih cerah dan terlihat salah dari dekat menjadi sangat khas, tapi tetap saja. Dan kemudian seekor naga besar muncul di depan mata Anda, berbaring di tanah dengan cakarnya yang besar terlipat, matanya bersinar, warnanya merah. Dia juga memiliki sayap dan tubuh yang besar. Dan ini adalah Cornaurit Waterspardernak, seorang pahlawan duduk di depannya, yang tampaknya merupakan serangga yang lengkap dibandingkan dengannya. Dia segera memiliki 100 pertanyaan di kepalanya. Berdasarkan jenisnya, ini adalah nenek moyangnya. Dan jika demikian, sial, bentuk yang sangat bagus. Sunyun baru saja akan memanggilnya. Dan, terlebih lagi, dia memanggilnya dalam bentuk yang sangat sopan. Ketika naga yang sangat besar ini segera menatapnya dengan mata yang benar-benar murni dan biru, mengatakan
Katakan kepadanya darah siapa yang mengalir di dalam dirinya dan darah orang lain. Dan, yang menarik, sangat murni, dia, tampaknya, berkomunikasi dengannya dengan bantuan pikirannya. Karena dia bahkan tidak membuka mulutnya. Meskipun kata-katanya masih terdengar, Waters mengatakan bahwa dia akan memberinya warisan yang tak tertandingi. Membiarkannya hidup dan mengusir mereka dari tanah kuno mereka sendiri. Dan, tampaknya, dia sangat percaya diri dengan kata-katanya.